Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. Muslimin muslimat jamaah salat maghrib Masjid Jami Al-Mubarakah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita dapat menghadiri majlis yang mulia, duduk sama-sama di majlis ilmu semata-mata dengan satu niatan, yaitu menambah kedekatan kita dan taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap semoga apa yang kita lakukan sampai malam hari ini mendapatkan limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu hal yang harus diperhatikan oleh hamba Allah yang beriman adalah menanamkan pada dirinya nilai muraqabah, yaitu senantiasa merasa dipantau dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jika setiap hamba Allah Subhanahu wa taala dalam dirinya ada rasa dipantau dan diperhatikan oleh Allah, maka otomatis ketika dia akan melakukan suatu tindakan akan ada pertimbangan dalam dirinya. Apakah perbuatannya ini mendapatkan ridha dari Allah atau menghadirkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'anul Karim, dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-52, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wa kanallahu ala kulli syai'in raqiba. Allah menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memantau segala sesuatu, mengawasi segala sesuatu yang dilakukan oleh makhluk-makhluknya. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala berarti kita mengetahui dengan pasti bahwasanya seluruh yang kita kerjakan, seluruh yang kita perbuat, seluruh yang kita ucapkan, tingkah laku kita, tindak tanduk kita, bahkan yang terbetik dalam hati kita ini berada dalam pantauannya Allah Subhanahu wa taala. Berdirinya kita Allah tahu, tidurnya kita Allah tahu, sujudnya kita Allah tahu, bergeraknya kita Allah tahu. Makanya dalam Al-Quran, dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-217 sampai 219, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wa tawakkal 'alal azizir rahim, dan bertawakallah kalian kepada pencipta kalian yang Al-Aziz, yang maha perkasa dan penuh kasih, penuh sayang, penuh cinta. Allah menyatakan Allah itu Al-Aziz, maha perkasa, karena
Allah dengan keperkasaannya mampu mengontrol kita semuanya. Kita hidup di dunia ini, yang dapat memantau kita dengan paripurna siapa? Orang yang punya kuasa. Ya kan? Orang yang kita katakan dia perkasa, dia punya kuasa, sehingga apa saja yang berada pada orang-orang di sekitar dia mampu untuk menelisik. Tetapi orang yang punya kuasa itu terbatas kekuasaannya. Seumpamanya seorang RT, dia punya kuasa untuk memantau warganya. Di RT mana? Di RT 10. Terus warga RT 11 bisa nggak dia pantau? Nggak bisa. Yang berhak untuk pantau siapa? RT 11-nya, ketua RT-nya. Tapi Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan Al-Aziz. Allah ini maha perkasa, Allah maha mampu untuk mengawasi dan memantau seluruh makhluknya di alam raya ini. Di bumi maupun di langit. Bahkan Allah katakan Allazi yaraka hina takum. Dia Allah Subhanahu wa taala yang melihatmu, mengawasimu, menyaksikanmu ketika engkau sedang berdiri melakukan amaliyah ibadah, berdiri sholat di malam hari di tempat yang begitu gelap tanpa ada lampu yang menyala sekalipun, Allah lihat. Di saat seluruh mata itu tertidur dan terpejam, hamba Allah yang terbangun di malam hari menegakkan salat tahajudnya di waktu yang begitu gelap, yaraka hina takum. Dia Allah melihat dirimu ketika engkau sedang berdiri, wa taqallubaka fis sajidin. Dan dia Allah Subhanahu wa taala juga melihat ketika engkau berada di tengah-tengah khalayak keramaian manusia dan engkau sedang sujud di antara keramaian manusia tersebut. Allah juga menyaksikan. Jadi kalau seumpamanya ada hamba Allah Subhanahu wa taala, dia berdirinya apain? Kalau berdirinya ibadah, Allah tahu berdirinya ibadah. Berdirinya bukan ibadah, Allah pun tahu berdirinya bukan karena ibadah. Dan Allah tahu detailnya satu persatu yang hadir di tempat itu. Makanya ada orang dia masuk ke tempat ibadah, dia sujud bersama ribuan manusia. Ribuan manusia berada di tengah. Dia berada di tengah-tengah ribuan manusia. Allah tahu itu si A, si B, si C. Allah tahu. Nah kita kadang-kadang janjian sama teman kita ketemu di sebuah masjid yang besar yang hadir 2.000 orang. Terus teman kita bilang, saya di tengah nih. Di mana? Kita telepon dia, kita di mana? Nggak lihat kita. Kenapa? Pakaiannya sama semuanya. Sama-sama duduk di situ. Sulit kita mencarinya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengenali siapa saja dari hamba-hambanya itu. Ya, si fulan itu lagi ngapain? Di antara yang rame itu dia di mana? Allah tahu. Yang menarik, dalam firman Allah ini, Allah menyebut berdiri, kemudian Allah menyebut sujud. Mari kita perhatikan. Berdiri ya, dalam amaliyah ibadah, berdiri lebih mulia daripada sujud jika kita pandang dari aspek zikir. Orang berdiri lebih mulia daripada sujud jika dilihat dari aspek atau dari segi zikir. Tetapi sujud pun dapat dikatakan lebih mulia daripada berdiri dilihat dari segi keadaan. Jadi masing-masing punya kemuliaan. Berdiri lebih mulia dari sujud dari segi zikir. Sujud lebih mulia daripada berdiri dari segi keadaan. Yang pertama, berdiri lebih mulia daripada sujud dari segi zikir. Karena ketika seorang hamba Allah sedang berdiri ibadah, yang dia baca apa? Firman Allah. Kita tadi sholat, kita berdiri, yang kita baca apa? Al-Fatihah dan
surat-surat pendek. Maka dikatakan berdiri lebih mulia daripada sujud dari segi apa? Zikir. Karena afdhalul zikir tilawatul Quran. Zikir yang paling afdal apa? Baca Al-Quran. Zikir yang paling afdal. Jadi ketika orang itu dia menyibukkan hari-harinya dengan baca Al-Quran, dia sudah dianggap berzikir. Dan bahkan dia sedang melakukan zikir yang paling utama, yaitu membaca Al-Quran. Maka ketika seorang hamba Allah sedang berdiri, posisinya tetap dianggap mulia dalam berdirinya itu dari segi zikir. Lalu sujud lebih mulia daripada berdiri dari segi keadaan. Kenapa? Ketika seorang hamba Allah Subhanahu wa taala sedang sujud, keadaannya begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kondisi seorang hamba Allah itu dianggap begitu rapat dengan Allah Subhanahu wa taala, begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ketika dia sedang sujud. Sampai dikatakan sujud itu engkau membenamkan kepalamu di tanah dan berbisik ke bumi, tetapi terdengar oleh langit. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan orang yang paling dekat, hadis riwayat Imam Muslim, orang yang paling dekat dengan Tuhannya adalah ketika dia dalam kondisi sedang melakukan sujud. Dan Nabi pun menganjurkan kita untuk melafazkan doa penuh dengan harapan kepada Allah, salah satunya ketika sedang sujud. Jadi ketika sujud itu dia akan terlihat lebih mulia daripada berdiri dari segi apa? Keadaan. Dan subhanallah, Allah menyatakan Allah lihat itu semua. Berdirinya bagaimana? Berdirinya itu benar-benar untuk Allah atau hanya sekedar gugur kewajiban? Sujudnya juga begitu. Sujudnya itu apa? Benar-benar untuk Allah Subhanahu wa taala atau sekedar hanya untuk menyelesaikan amaliyah ibadah salatnya? Nah, dalam Al-Qur'an juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surat Az-Zukhruf, ayat yang ke-80. Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum. Ini Allah ingatkan. Jadi banyak sekali firman Allah dalam Al-Quran yang menjelaskan betapa Allah Subhanahu wa taala maha memantau gerak-gerik hamba-hambanya. Jadi kita ini tidak diciptakan oleh Allah untuk sesuatu yang sia-sia, ya. Apa hasibtum annama khalaqnakum abatsan, kata Allah. Apakah kalian kira kalian itu diciptakan untuk sesuatu yang sia-sia? Tidak. Setelah selesai diciptakan, Allah biarkan kita berada di atas pentas buminya Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah tetap pantau. Dan hamba Allah yang selamat adalah hamba Allah yang di dalam dirinya itu ada muraqabah, merasa dipantau dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan am hasibtum, am yahsabuna, kata Allah, apakah kalian mengira anna la nasma'u, bahwasanya kami Allah Subhanahu wa taala tidak mendengar sirrahum wa najwahum, rahasia mereka dan bisikan-bisikan jahat mereka. Jadi yang rahasia kayak apapun Allah dengar. Mungkin manusia ketika dia sedang melakukan konspirasi jahat, dia mengatakan ini rahasia, ya, jangan sampai terdengar oleh yang lain. Kata Allah apa? Aku dengar. Atau mungkin ada orang dia berbicara sambil berbisik-bisik karena khawatir hamba Allah yang lain dengar. Allah katakan aku dengar bisikan itu. Jadi bagi Allah tidak ada yang bisa tersembunyi. Bala wa rasuluna ladaihim yaktubun, kata Allah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan sebenarnya kami Allah dan para malaikat-malaikat kami. Di sini redaksi rasuluna ini artinya malaikat-malaikat Allah, yaktubun, mencatat semuanya.
dan catatannya tidak bisa dimanipulasi. Allah juga menyatakan ma yalfizu min qaulin illa ladaihim raqibun atid. Kita sering dengar dari kecil, kita sering dikasih tahu ada malaikat raqib dan atid. Sampai Allah mengatakan lafaz apapun yang kalian ucapkan secara lantangkah, secara tersembunyi-kah, secara bisik-kah, secara rahasia-kah, Allah katakan semuanya akan ada raqib atid. Ini kita lihat apa itu raqib. Raqib adalah malaikat pengawas. Raqib. Atid adalah malaikat pencatat. Jadi mereka dengan tugasnya masing-masing. Yang satu mengawasi, yang satu mencatat. Yang satu tugasnya merekam, memvideokan, memfoto. Yang satu tugasnya apa? Catat. Yang satu tugasnya sebagai CCTV, yang satu tugasnya sebagai servernya. Kita kalau datang ke kantor atau di masjid ini kan ada CCTV. Ya. Raqib itu CCTV-nya. Atid CCTV ini kan punya server kan? Server di mana? Di ruangan belakang. Jadi Allah super canggih. Jadi ada malaikat tugasnya untuk merekam, ada malaikat tugasnya menyimpan data itu. Dan data ini nggak bakal bisa hilang. Kalau yang punya manusia bisa hilang, tinggal dibakar selesai. Ya, banyak kan fakta-fakta kejahatan orang tiba-tiba lenyap begitu saja ketika berkas-berkasnya dihanguskan. Tapi ini yang punya Allah itu kameranya tidak pernah down. Kameranya nyala terus, tidak pernah error. Servernya itu super canggih. Nggak kayak tadi malam tuh ya, WhatsApp orang tiba-tiba nggak bisa WhatsApp katanya itu. Ya, WhatsApp nggak bisa dipakai selama satu malam sampai pagi udah pada heboh ribut semuanya. Buatan manusia udah heboh ribut, banyak yang komplain sampai dikatakan itu harga sahamnya WhatsApp sampai anjlok dan lain sebagainya. Buatan manusia. Allah ingin tunjukin itu buatan manusia. Tapi yang punya Allah enggak. Raqib atid. Enggak pernah dia low sinyal, tidak pernah. Bermasalah tidak pernah. Dan disimpan di bank data yang besar itu. Maka orang yang dalam dirinya ada muraqabah, dia mau ngomong aja dia jaga tuh, dia takut. Karena ini omongan dia ini nanti ada efek panjang di belakang nanti. Kan sampai ada ulama mengatakan jangan sampai engkau mengeluarkan kata-kata yang kata-kata tersebut beberapa hari kemudian, beberapa bulan kemudian, beberapa tahun kemudian engkau menyesal terhadap ucapan yang pernah engkau sampaikan. Berapa banyak orang ya yang akhirnya dia menyesali tentang ucapan yang pernah dia lafazkan beberapa waktu yang lalu. Sambil mengatakan, oh seandainya waktu itu bisa diputar kembali, aku tidak mau ucapkan kata-kata tersebut. Ya, maka ulama mengatakan jangan sampai kata ulama, engkau menjadi orang yang menyesal, kenapa saya ucapkan kata-kata itu. Ya, kan ada orang tiba-tiba jadi viral gara-gara dia hobinya marah, wah mencak-mencak, di-upload di media sosial. Ada yang puji, ada yang mengutuk aksi arogansinya dia. Mungkin pada hari itu dan detik itu saat dia marah-marah, dia bangga, dia menjadi orang yang mampu bertindak tegas. Tetapi beberapa jam kemudian, setelah dia lihat kembali, dia menjadi orang yang menyesal. Kenapa saya jadi beringas seperti ini? Kenapa mulut saya begitu tajam? Kenapa sikap saya begitu arogan? Kalau dalam dirinya punya jiwa muraqabah,
dia tidak akan menjadi pribadi yang seperti itu. Dia tidak menjadi orang yang mudah meluap-luap emosinya di hadapan orang di sekitarnya. Makanya kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata dalam sebuah hadis yang sahih, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Hadis riwayat Imam Bukhari, hadis riwayat Imam Muslim. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi orang yang iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, salah satunya kata Nabi, falyaqul khairan aw liyasmut. Hendaklah dia mengucapkan kata-kata baik atau dia diam. Jadi yang meluncur dari lisannya itu menghadirkan kebaikan dan kemanfaatan. Kalau tidak, lebih baik dia diam daripada dia berkata-kata sehingga akhirnya kata-katanya tersebut menghadirkan banyak mudarat bagi dirinya dan bagi orang-orang yang berada di sekitar. Jadi orang yang benar-benar muraqabah itu sampai mulutnya dia jaga. Jangan hanya mulutnya saja, hatinya dia jaga. Hatinya itu dia jaga, jangan sampai berada pada ruang riya, takabur, ujub, ada kemarahan, ada kebencian, ada kesombongan. Jadi dia senantiasa mengontrol dirinya karena dia tahu dia senantiasa dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama salafus shalihin mengatakan tidak mungkin seseorang itu akan sampai pada titik muraqabah kecuali dia telah melewati jembatan muhasabah. Karena orang itu benar-benar dapat melakukan nilai-nilai muraqabah ketika setiap saat dia melakukan muhasabah terlebih dahulu. Dia menghisap dirinya. Setelah dia mampu bermuhasabah dengan sebaik-baiknya, maka insya Allah dia akan mampu berada pada tingkatan muraqabah, merasa diawasi dan dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini menjadi jelaslah buat kita bahwasanya di alam raya ini tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya nampak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Al-Imran ayat yang kelima. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi di bumi maupun di langit. Itu pernyataan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita fahami dan harus kita sadari. Makanya kalau seumpamanya kita mendengar ada informasi bahwasanya ada kesepakatan-kesepakatan jahat yang sedang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan kita dalam kondisi tidak berdaya untuk mengetahui niatan-niatan jahat yang terselubung itu, ada ulama yang mengatakan amalkanlah firman Allah ini setiap hari. Baca. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu yang tersembunyi di langit maupun di bumi. Maka nanti Allah dengan kekuasaannya dan dengan caranya akan menampakkan kebusukan demi kebusukan itu. Ya, hamba-hamba Allah yang beriman itu tidak diperintahkan untuk mencari tahu tentang kebusukan yang tersembunyi itu. Mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersandar kepada Allah dan berlindung kepada Allah dan memohon kepada Allah agar Allah sajalah yang membongkar kebusukan tersebut dengan caranya Allah Subhanahu wa taala.
Karena bagi Allah tidak ada yang dapat tersembunyi di bumi maupun di langit. Allah juga berfirman, wa indahu mafatihul ghaib. Allah Subhanahu wa taala, baginya Allah Subhanahu wa taala itu kunci-kunci kegaiban. La ya'lamuha illa huwa. Tidak ada yang dapat mengetahui itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang gaib kayak apapun yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu fil barri wal bahr. Allah Subhanahu wa taala tahu banget apa yang terjadi di atas daratan dan apa yang terjadi di dalam lautan. Allah tahu. Kalau kita kan tahu yang terjadi di daratan di mana? Indonesia. Di belahan dunia lain kita tahu setelah beberapa detik kemudian atau beberapa jam kemudian. Allah Subhanahu wa taala di seluruh daratan bumi ini saat itu terjadi Allah tahu. Di dalam lautan itu apapun yang terjadi Allah Subhanahu wa taala tahu. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidak ada daun yang jatuh di alam raya ini kecuali Allah Subhanahu wa taala tahu. Bisa kita bayangkan berapa jumlah spesies pohon yang bertebaran di pentas bumi ini, di seluruh dunia. Yang pohon-pohon tersebut memiliki dedaunan. Yang di sini Allah katakan jatuhnya dedaunan di seluruh dunia Allah tahu. Kapan dia jatuh, pada detik yang keberapa, berapa jumlahnya Allah tahu. Dan sampai saat ini tidak ada hamba Allah yang mampu menghitungnya. Sampai ulama mengatakan jika dedaunan yang jatuh saja Allah tahu, apalah lagi dedaunan yang tumbuh. Kan ada yang jatuh, ada yang tumbuh. Allah pun pasti tahu. Wala habbatin fi zulumatil ard. Juga kata Allah, bebijian yang berada di dalam perut bumi. Proses dia kemudian mulai tumbuh dan merekah terus, seluruhnya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para ulama salafus salihin menyatakan bahwasanya sejatinya hamba Allah yang beriman, yang berada pada dimensi muraqabah adalah hamba Allah yang amaliyah yang dia kerjakan itu bersih. Bersih baik dalam keadaan sendirian atau dalam keadaan keramaian. Baik dalam keadaan tersembunyi maupun terang-terangan. Jadi orang yang muraqabah itu formula solatnya dia ketika berjamaah sama formula solatnya dia ketika sendirian sama. Karena dia merasa Allah pantau dia. Orang yang benar-benar muraqabah itu, hadirnya dia datang sholat berjamaah di masjid, sholat rawatib 5 waktu, sama hadirnya dia datang sholat Idul Fitri atau Idul Adha sama. Kan kadang-kadang kita hadir Idul Fitri, Idul Adha heboh hadirnya, pakaiannya heboh. Ya, sajadahnya baru, semuanya baru. Ya. Nanti kalau datang sholat rawatib asal-asalan itu, ya, baju kokonya udah seminggu kagak dicuci-cuci. Orang yang benar-benar muraqabah itu datangnya dia, kata ulama, datangnya dia sholat itu, sholat Jumat ke, sholat rawatib ke, sholat yang Idul Adha, Idul Fitri sama. Kenapa? Karena sama-sama dia merasa Allah memantaunya. Allah memperhatikannya. Kemudian, kata ulama salafus salihin, seorang hamba Allah yang beriman, jika dia benar-benar serius ingin menjadi hamba Allah yang berada pada dimensi muraqabah, setidaknya dia berusaha untuk menyelami 4 nama Allah yang ada dalam Asmaul Husna, yang menggambarkan itu sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Yaitu nama Allah Ar-Raqib. Asmaul Husna.
Al-Alim, As-Sami', Al-Basir. Jadi kalau kita benar-benar mau serius ini berada pada ruang muraqabah, kita dalami ini. Kita dalami 4 nama Allah di Asmaul Husna. Yang keempatnya ini menggambarkan Allah memantau kita. Allah Ar-Raqib, Allah pengawas kita. Allah Al-Alim, Allah Maha mengetahui. Dan apa saja yang kita kerjakan pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah As-Sami', Allah Maha mendengar. Apa saja yang jatuh Allah dengar, apa saja yang diucapkan Allah dengar, apa yang dibisikkan Allah dengar, yang diucapkan Allah dengar. Al-Basir, Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Kata ulama, jika 4 ini benar-benar dia pegang dalam hidupnya, maka dia pasti bisa berada pada ruang muraqabah. Lalu sekarang muncul pertanyaan. Bagaimana caranya agar kita bisa sampai pada titik muraqabah? Yang pertama, cari guru yang tepat. Harus punya guru. Guru yang tepat, guru yang benar-benar dapat menuntun kita, menasehati kita, membimbing kita, menunjukkan dan mengabarkan kepada kita titik kelemahan dan kekurangan kita, sehingga akhirnya kita mampu menjadi hamba Allah yang bermuraqabah, merasa dipantau dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, cari guru yang akhirnya mampu mengenalkan kita dengan Allah. Cari guru yang benar-benar membuat kita setiap saat mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bukan ingat bisnis, tapi ingat Allah. Yang kedua, cari teman yang jujur dan bijaksana. Kenapa harus ada teman yang jujur dan bijaksana? Teman yang jujur itu adalah teman yang mau menyatakan apa yang buruk ada pada kita. Dia mau yang benar dia benarkan, yang buruk dia tegur kita. Cari teman yang bijak. Bukan teman yang hanya asal mendukung kita, tetapi ada keburukan-keburukan kita dia tutupi. Kita mau bermuraqabah, maka cari teman yang seperti itu. Teman jujur dan bijak. Kita tanya sama dia, ini bagus nggak? Kalau memang nggak bagus, dia jujur kata, ini nggak bagus. Kan ada teman kita karena memang jaga perasaan, oke-oke aja gitu. Kemudian yang ketiga, kata ulama, perhatikan perkataan-perkataan musuh. Jadi orang yang mau bermuraqabah, dia jangan jauhi musuhnya. Musuh itu dianggap sebagai cambuk kebaikan buat dirinya. Karena biasanya musuh yang diucapkannya adalah keburukan-keburukan kita. Musuh itu pantauannya kepada kita itu pasti tentang aib kita. Tidak mengapa. Kita mau bermuraqabah kepada Allah, kita tetap perhatikan perkataan-perkataan musuh itu yang senantiasa menelisik aib kita. Dengan demikian akhirnya kita berusaha untuk memperbaiki aib kita dan keburukan-keburukan kita. Kemudian yang berikutnya, berkecimpung di tengah-tengah masyarakat. Di orang mau bermuraqabah, jangan dia mengatakan saya mau muraqabah nih. Karena dia merasa dia sudah mau muraqabah, ya udah saya berusaha untuk jauh dari manusia. Karena saya hanya ingin bersama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata ulama tidak. Dia tetap juga berkecimpung di tengah masyarakat. Karena dengan dia berkecimpung di tengah masyarakat, dia akan jumpai potret-potret manusia yang baik, yang buruk, yang jahat, yang saleh, yang taat, yang durhaka. Dia lihat semuanya. Ketika dia bertemu dengan hamba-hamba Allah yang jahat, dia jadikan itu sebagai kaca perbandingan dalam hidupnya. Saya jangan sampai jadi jahat seperti orang itu. Ketika dia bertemu dengan orang-orang yang saleh, dia berkecimpung di tengah-tengah masyarakat, dia berusaha untuk merekam kesalehan yang dimiliki oleh orang-orang tersebut.
berusaha untuk mempraktekkan hidupnya seperti kebiasaan dan kesalehan yang dimiliki oleh orang-orang soleh tersebut. Kata ulama salafus salihin, 4 hal tersebut jika kita berusaha untuk terapkan dalam kehidupan kita, maka insya Allah kita bisa masuk ke ranah muraqabah. Hidup kita merasa dipantau dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang sukses berada pada ranah muraqabah ibaratnya orang yang baru saja keluar rumah sakit. Orang itu dia dinyatakan sudah boleh pulang dari rumah sakit itu kenapa? Karena dokter mengatakan dia sudah sehat. Yang sebelumnya dia sakit. Jadi kita ini dosa-dosa yang ada bersama kita ini itu ibaratnya penyakit. Kemudian kita berusaha untuk membersihkannya, mengobatinya dengan cara bermuraqabah. Merasakan diri kita ini seakan-akan dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga akhirnya di kemudian hari ketika kita hendak melakukan kesalahan demi kesalahan, kemaksiatan demi kemaksiatan, kita berusaha untuk menahan diri kita. Kenapa? Karena kita sudah berada pada dimensi muraqabah ini. Kata ulama, ibarat orang baru keluar dari rumah sakit, baru sembuh ya, sehat ya, sehingga akhirnya dapat melakukan aktivitas normal kembali dan perbuatannya mendapatkan penghargaan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita mampu menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sikap muraqabah yang merupakan titik tolak kebaikan. Orang yang berada pada maqam muraqabah adalah hamba Allah yang senantiasa pasti dalam hidupnya senantiasa melakukan muhasabah juga. Setiap kali dia bermuhasabah, maka pada saat itu pula dia sampai pada titik muraqabah, merasa dipantau dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bermuraqabah, orang yang setiap saat sibuk dengan amaliyahnya. Orang yang setiap saat sibuk dengan aibnya sendiri. Tidak pernah sibuk dengan aib orang lain. Orang yang muraqabah dia tidak pernah sibuk dengan aib orang lain. Nabi mengatakan tuba liman syaghala aibuhu. Berbahagialah orang yang sibuk dengan aibnya sendiri, min uyubin nas, daripada aib-aib manusia. Mustahil seseorang itu bisa sampai pada titik muraqabah kalau hidupnya masih menelisik aib orang lain. Dia tidak menelisik aibnya sendiri, tapi orang yang sibuk dengan aibnya sendiri, maka insya Allah dia akan berada pada titik muraqabah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari sama-sama. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.